Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Rosalina, NPM 22755157 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 3E. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang PSAK atau Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi apa sih itu standar akuntansi? Nah, standar akuntansi adalah pedoman seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan, baik dari laporan keuangan apa saja yang kita susun, kapan dan berapa besar pencatatannya, serta bagaimana kita mengungkapkan itu harus berdasarkan dengan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan sendiri pertama kali dimulai tahun 1974 dengan dikeluarkannya Prinsip Akuntansi Indonesia yang merupakan pedoman bagaimana menyusun laporan keuangan. Kemudian pada tahun 1949 muncullah kata PSAK yang diadopsi oleh IAS. Kemudian pada tahun 2008 kita berkomitmen untuk mendukung IFRS sampai dengan tahun 2010. Nah, kemudian PSAK efektif diterapkan di tahun 2012 dan selalu melakukan upgrade sampai dengan tahun 2015. Nah, sampai tahun 2020, kemudian pada tahun 2020 itu PSAK kontrak asuransi dan SAK EMKM dimulai tahun 2017. Jenis-jenis standar akuntansi keuangan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu SAK atau standar akuntansi keuangan. Yang ini dijadikan pedoman oleh perusahaan-perusahaan besar, yang mana perusahaan yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia. Yang kedua itu ada SAK entitas privat yang mana itu akan dimulai dari tahun 2025 mendatang. SAK entitas privat itu sendiri digunakan oleh perusahaan menengah atau perusahaan-perusahaan besar yang belum tercakup atau bergabung di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang SAK entitas privat ini juga digunakan oleh perusahaan menengah yang tidak mau menggunakan SAK EMKM. Nah, yang ketiga itu SAK EMKM atau entitas mikro kecil menengah. SAK entitas mikro kecil menengah ini digunakan oleh perusahaan mikro atau perusahaan menengah yang penjualannya kurang dari 50 miliar. Yang keempat itu ada SAK syariah. Itu mengatur tentang transaksi-transaksi syariah. Dan yang terakhir itu ada SAK pemerintah yang mengatur laporan keuangan pemerintahan baik itu di daerah ataupun pusat. Informasi perusahaan disajikan berupa informasi keuangan atau non keuangan yang bersifat mandatory atau voluntary yang berupa laporan keuangan, laporan tahunan, laporan berkelanjutan, laporan terintegrasi, serta informasi digital. Nah, kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu untuk apa sih gitu? Laporan keuangan itu memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai atau pengguna laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, di sini ada yang namanya IFRS atau International Financial Reporting Standard. IFRS sendiri memiliki karakteristik berdasarkan prinsipnya. Yang pertama itu, yang kedua itu menggunakan nilai wajar, dan yang ketiga itu menggunakan pengungkapan, dan yang terakhir itu IFRS secara dinamis akan berubah. Jadi dia tidak menetap, maka dia akan berubah-ubah seperti itu. Nah, di sini ada kerangka konseptual pelaporan keuangan. Kerangka konseptual pelaporan keuangan itu disahkan pada 11 Desember 2019 yang berlaku efektif itu mulai dari 1 Januari 2020 yang merupakan
bab pertama di dalam standar akuntansi keuangan. Tujuan dari kerangka konseptual ini adalah membantu Dewan Standar dalam mengembangkan standar akuntansi, membantu menyusun laporan keuangan, untuk mengembangkan kebijakan akuntansi yang konsisten ketika tidak ada standar akuntansi keuangan. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan tentang tujuan pelaporan keuangan, karakteristik, unsur-unsur, pengakuan, serta pengukuran pelaporan keuangan. Jadi yang pertama itu ada tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk menyediakan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor atau kreditor lainnya. Yang kedua itu karakteristik. Nah, karakteristik ini dibeda menjadi dua. Yang pertama itu karakteristik kualitatif fundamental, dan yang kedua itu karakteristik kualitatif peningkatan. Karakteristik kualitatif fundamental itu memiliki relevansi dan representasi yang tepat. Sedangkan yang kedua itu karakteristik kualitatif peningkat itu memiliki keterbandingan, keterverifikasian, ketertepat waktuan, dan kepahaman. Jadi dia harus benar-benar paham dan tepat waktu. Nah, yang ketiga itu ada unsur-unsur. Unsur-unsur pelaporan keuangan itu ya tidak lain adalah aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Nah, yang keempat ada pengakuan. Pengakuan ini artinya suatu transaksi harus kita catat atau tidak. Yang kita catat dengan transaksi yang kita catat ini mempunyai dua syarat, yaitu relevansi dan probabilitas. Probabilitas rendah dari arus kas masuk atau arus kas keluar yang dari manfaat ekonomi. Nah, dan yang terakhir itu ada pengukuran. Pengukuran itu adalah dasar pengukuran ada biaya histori dan nilai kini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.